Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu di SMP Muhammadiyah 1 Tempel. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan pelaksanaan terkait dengan pelatihan strategi pembelajaran Joyful Learning bagi guru di SMP Muhammadiyah 1 Tempel. Kami, tim pengabdian dari Universitas Ahmad Dahlan, akan mencoba memberikan materi berkenaan dengan strategi pembelajaran Joyful Learning kepada Bapak Ibu di SMP Muhammadiyah 1 Tempel, dengan tujuan karena kita pengen berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga nanti bisa memberikan bagaimana strategi-strategi yang bisa kita laksanakan dalam proses pembelajaran itu supaya lebih menyenangkan dan mudah diterima oleh siswa. Baik, langsung saja untuk materi pada pelaksanaan pelatihan pada siang hari ini. Kita akan memberikan beberapa informasi, beberapa materi-materi yang nanti harapannya bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Yang pertama berkenaan dengan strategi pembelajaran Joyful Learning, maka kita akan mengetahui dahulu bagaimana sih konsep dasar pembelajaran Joyful Learning gitu ya. Joyful Learning sendiri itu merupakan pembelajaran yang menyenangkan, itu adalah konsep dasarnya, di mana pendekatan yang dilakukan itu difokuskan pada menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Nah, tujuan Joyful Learning itu adalah untuk meningkatkan minat, semangat, dan motivasi siswa dalam belajar, serta membantu mereka mencapai hasil belajar yang lebih baik. Nah, itu definisi sederhana atau konsep dasar yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, konsep dasar Joyful Learning itu juga nanti berkenaan dengan beberapa hal. Yang pertama, konsep dasarnya adalah Joyful Learning itu merupakan pembelajaran yang menyenangkan, seperti yang tadi kita sampaikan. Artinya menyenangkan ini adalah bagaimana pembelajaran itu nanti menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan bagi siswa. Yang kedua, keterlibatan aktif, di mana siswa itu nanti secara aktif dalam pembelajaran itu, baik secara fisik atau secara mental, mereka memahami materi yang dipelajari. Keaktifan ini penting supaya nanti dapat membantu mereka bisa berpikir lebih kritis, mendapatkan informasi yang baru, dan punya pengalaman-pengalaman yang baru. Yang ketiga, konsep dasar dari Joyful Learning adalah bagaimana menciptakan suasana belajar yang positif, di mana lingkungan belajar yang positif, aman, dan nyaman itu penting untuk mendukung suksesnya pembelajaran Joyful. Dalam hal ini, guru mempunyai peran untuk menciptakan suasana belajar yang positif ini. Contoh sederhananya adalah bagaimana guru menciptakan komunikasi yang baik, dua arah. Kemudian juga menggunakan metode-metode yang bervariasi untuk memudahkan siswa itu menerima pelajaran dengan baik. Kenapa? Karena masing-masing siswa itu punya kemampuan sendiri-sendiri.
Yang berikutnya juga kita melihat bahwa pemanfaatan teknologi itu menjadi satu hal yang penting dalam konsep joyful learning. Contoh misalnya apa? Kita membuat visualisasi yang menarik, membuat konten interaktif yang menarik, atau menggunakan game-game yang nanti dapat membuat pelajaran itu lebih menyenangkan. Siswa lebih interest, siswa lebih tertarik, siswa kemudian mempunyai rasa yang senang entah terhadap materi pelajarannya atau terhadap bagaimana guru memberikan pembelajaran yang menarik tersebut. Yang berikutnya, penerapan dalam berbagai bidang. Di sini kita bisa melihat bahwa joyful learning itu kemudian bisa dipergunakan tidak hanya pada jenjang sekolah rendah, dalam hal ini sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Artinya di semua jenjang pendidikan itu joyful learning bisa dipergunakan karena konsepnya adalah sekali lagi kita menggunakan pembelajaran yang menyenangkan. Lalu manfaat joyful learning apa? Kan begitu biasanya kan ditanyakan. Nah, banyak hal yang bisa kita lihat atau bisa kita temukan dalam pembelajaran ini. Yang pertama jelas meningkatkan minat dan motivasi belajar. Karena suasana yang menyenangkan itu dapat membantu siswa untuk meningkatkan minatnya dan mereka lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar. Secara otomatis ketika anak senang terhadap pelajaran, kemudian mereka punya minat yang tinggi, semangat yang tinggi, mereka juga akan mempunyai rasa belajar yang tinggi, sehingga harapannya nanti peningkatan hasil belajar itu bisa dilakukan. Yang ketiga, itu mengembangkan kreativitas dan keterampilan siswa. Joyful learning itu menekankan juga pada aspek berpikir kritis. Artinya apa? Siswa diminta untuk memikirkan sesuatu yang bisa nanti dapat memecahkan masalah atau mungkin menemukan hal-hal yang baru, sehingga nanti dapat juga mengembangkan berbagai keterampilan yang diinginkan, kan begitu. Kemudian yang keempat, membentuk karakter positif. Karakter positif ini dapat istilahnya dapat ditemukan ketika dengan suasana yang menyenangkan itu siswa kemudian mampu memberikan respon yang positif juga, karena dia merasa mendapatkan stimulasi pembelajaran yang positif, sehingga dia pun juga akan merespon dengan hal-hal yang positif, sehingga nanti juga bisa membentuk karakter-karakter positif karena kebiasaannya gitu. Nah, contoh penerapannya dengan apa? Ya, tadi kita sampaikan di atas, misalnya kita menggunakan gamifikasi, ya, mengubah proses pembelajaran itu menjadi permainan yang lebih menantang. Ada challenge, ada penghargaan dan sebagainya. Kemudian juga bisa dalam konteks kegiatan seni, menggunakan unsur seni pada siswa untuk misalnya membuat gambar, kemudian mendesain sesuatu dalam konsep pembelajarannya atau dalam materi-materi pembelajarannya, sehingga itu lebih menarik dan bagus. Kemudian yang ketiga, pembelajaran di luar kelas. Nah, ini penerapan joyful learning bisa nanti dilaksanakan. Misalnya kita studi lapangan, kunjungan ke tempat-tempat yang relevan, misalnya pada materi-materi sejarah dan sebagainya. Yang keempat, penggunaan teknologi. Nah, di sini jelas karena kita juga masuk pada abad teknologi, maka kita perlu membuat informasi yang didukung dengan penggunaan teknologi yang lebih baik. Misalnya kita membuat slide presentasi yang menarik, diselingi dengan adanya suara, diselingi dengan adanya video, itu akan membuat siswa menjadi lebih
senang begitu ya. Kemudian tantangan dalam joyful learning itu biasanya ada 3 hal. Yang pertama adalah kurang pahamnya guru. Dalam artian guru memang dituntut untuk lebih memahami konsep dari joyful learning tersebut. Kalau guru sudah memahami konsepnya bahwa joyful learning itu merupakan pembelajaran yang menyenangkan, maka juga nanti guru akan berupaya untuk mencari metode-metode, strategi-strategi yang baru yang sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kedua itu keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, ini biasanya memang terjadi di sekolah-sekolah di mana siswa itu nanti di mana guru mungkin terbatas ya sarana prasarana yang ingin dipergunakan dalam pembelajaran. Nah, di sini muncul kreativitas yang harus ditekankan, di mana kita menggunakan bahan-bahan atau alat-alat yang ada dan itu bisa di-create untuk menjadi sebuah instrumen pembelajaran yang lebih menarik. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah perubahan paradigma. Ini juga menjadi sebuah tantangan, di mana perubahan paradigma atau bagaimana kita berpikir ya itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Karena kalau kita tidak merubah paradigma kita, maka kita akan menggunakan pembelajaran yang konvensional, yang biasa saja, yang kemudian juga menjadi hal yang membosankan bagi siswa. Nah, guru pun juga kemudian perlu merubah paradigmanya, bagaimana mengajarkan itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan, sehingga nanti siswa pun juga menjadi pusat pembelajaran. Dia lebih aktif, dia lebih dinamis, dia lebih kreatif, inovatif, dan sebagainya. Yang terakhir terkait dengan joyful learning adalah joyful learning itu merupakan sebuah hal yang penting dalam proses pendidikan. Kenapa? Karena dengan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, guru itu dapat membantu siswa belajar lebih baik, lebih efektif. Guru bisa meningkatkan motivasi untuk meningkatkan pembelajaran siswa, dan juga nanti yang tidak kalah penting adalah guru mampu mengembangkan potensi diri siswa secara optimal. Artinya masing-masing siswa itu punya potensi. Kemudian ketika di sekolah diberikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sebagainya, harapannya potensi yang ada itu nanti kemudian menjadi kompetensi, sehingga lulusan-lulusan yang ada, lulusan-lulusan yang dimunculkan itu nanti menjadi lulusan yang pintar secara kognitif, berkarakter, dan punya rasa misalnya ketakwaan yang tinggi begitu. Nah, ini beberapa hal terkait dengan materi-materi joyful learning. Semoga bermanfaat. Intinya sekali lagi, pembelajaran joyful learning adalah bagaimana kita menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Saya kira itu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.